Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar bareng melalui pembelajaran video daring pada mata kuliah komputer anak. Komputer anak kelas non reguler Universitas Sains Quran Wonosobo. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hidayat, MPD, alamat Mundilan Magelang, agama Islam, pendidikan Magister Piaus, status lajang dan hobinya bisnis. Mungkin lebihnya nanti akan disambung dengan perkenalan dari teman-teman semuanya melalui kolom komentar pada video yang nanti akan saya unggah di YouTube. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah dan juga kontrak belajar daripada mata kuliah yang insya Allah kedepannya selama 1 semester akan saya ampu nantinya. Deskripsi mata kuliah untuk komputer anak itu yang akan kita bahas, akan kita pelajari itu adalah tentang pentingnya pembelajaran komputer dalam pembelajaran anak usia dini. Terus yang selanjutnya adalah pengaruh pembelajaran komputer dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Jadi seberapa penting sih komputer dalam pembelajaran anak usia dini? Mengingat pada era sekarang ini sangat istilahnya menarik banget pembelajaran yang sifatnya itu komputer. Terus kemudian di sana anak lebih tertarik pada gambar dan juga suara yang dihasilkan dari komputer itu sendiri. Ya, contohnya nonton film, main game, bisa saja nanti pembelajaran nanti akan bernuansa seperti game dan juga nyanyian ataupun nanti dari video-video yang dihasilkan dari komputer itu sendiri seperti itu, atau yang dimunculkan pada layar komputer itu sendiri seperti itu. Terus pengaruh pembelajaran komputer dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini, ya kan kita tahu bahwa aspek perkembangan anak usia dini itu menurut Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2013, lebih tepatnya itu adalah Permen atau Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2013. Itu aspeknya itu adalah melingkupi agama dan juga moral. Yang kedua itu adalah fisik motorik. Yang ketiga itu adalah kognitif. Yang keempat itu adalah bahasa. Yang kelima itu adalah sosial emosional. Dan yang keenam itu adalah seni. Mungkin dari aspek-aspek itu tadi kita dapat memberikan stimulus melalui pembelajaran komputer atau melalui media komputer sebagai bentuk sarana untuk kita itu mendidik mereka seperti itu. Entah bagaimana caranya, nanti yang punya inovasi terkait dengan pembelajaran itu adalah guru itu sendiri. Terus kemudian yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini lagi tadi, lebihnya itu adalah tentang pengenalan komponen-komponen komputer. Mungkin ada CPU, ada monitor, ada mouse, dan sebagainya. Tentang tombol-tombol yang ada di CPU, yang ada di monitor, dan juga yang ada di keyboard. Mungkin
Itu adalah salah satu pembelajaran yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Ya kan? Lebihnya nanti ada perangkat software ya kan? Yang berupa mungkin kayak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran anak. Terus kemudian prosedur pemilihan dan pengembangan program pembelajaran komputer anak usia dini. Itu juga nanti akan kita pelajari tentang prosedur pemilihan bagaimana sih yang baik, yang sesuai, yang tepat untuk menunjang pembelajaran anak usia dini menggunakan komputer itu tadi. Terus kemudian pengembangan program pembelajaran anak usia dini berbasis program multimedia, banyak media, bagaimana anak itu dapat kita kenalkan komputer, apa sih manfaat multimedia untuk pembelajaran anak. Terus perkuliahan ini juga mengkaji pemanfaatan internet dalam pembelajaran anak usia. Jadi nanti juga kita akan menggunakan internet yang cocok untuk anak itu seperti apa. Kan sekarang ada internet dewasa, ada internet anak-anak dan sebagainya. Bahkan ada YouTube dewasa, ada YouTube anak-anak. Itu juga bisa dibatasi sekarang. Bagaimana kita itu mengajarkan kepada mereka agar mereka itu bisa terfilter daripada informasi-informasi yang kurang baik yang ada di internet ataupun komputer. Selanjutnya materi kuliah yang akan kita bahas selama satu semester ini. Jadi, yang pertama adalah orientasi perkuliahan, yaitu pada pertemuan hari ini kita melakukan orientasi perkuliahan tentang penyampaian deskripsi mata kuliah dan juga kontrak belajar, dan juga mungkin nanti akan ada pembagian tugas dan juga pembagian kelompok dengan tugas, ataupun nanti ada juga tentang apa saja sih rencana kita dalam satu semester ini tadi. Nanti akan kita bahas entah di sini, entah nanti ditambah lagi dengan diskusi kita di media sosial lainnya seperti itu. Terus yang kedua adalah pengaruh pembelajaran komputer dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Sama seperti tadi, pengaruh pembelajaran komputer dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Seperti kita tahu, yang sudah saya sebutkan tadi, aspek perkembangan anak usia dini ada 6, itu meliputi moral agama, fisik, motorik, terus kemudian ada kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni yang Terus yang ketiga adalah metode pengenalan komponen-komponen komputer, hardware dan juga software. Apa aja sih yang terdapat daripada komputer itu sendiri, hardware-nya apa saja, software-nya apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk mengajar anak-anak. Mungkin seperti itu. Yang keempat, prosedur pemilihan pengembangan program pembelajaran komputer anak. Terus kemudian yang kelima, aplikasi Microsoft Word dan juga Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran anak usia dini. Ya, itu mungkin salah satu software yang digunakan dalam pembelajaran anak, tentang Microsoft Word, bagaimana kita itu menulis huruf, mengenal huruf, ya kan, mewarnai huruf dan sebagainya, dan juga pembelajaran PowerPoint, bagaimana kita itu menampilkan slide agar anak itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kita mendongeng sesuatu, ya kan, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint kita dapat memunculkannya dalam layar flat, sorot dengan proyektor, kemudian di sana anak sambil mendengarkan, mereka juga sambil melihat apa sih yang disampaikan oleh guru, entah itu gambar daripada cerita edukasi dan sebagainya. Jadi anak lebih imajinatif ketika mendengarkan cerita dari guru karena ditambah dengan gambar ataupun lagu dan juga musik. Terus kemudian yang keenam itu adalah aplikasi program multimedia dalam pembelajaran anak usia dini. Bagaimana cara kita menggunakan banyak media dalam pembelajaran anak usia dini, dan
medianya apa aja, media yang terdapat dalam komputer itu tadi. Gitu. Entah itu nanti kita mengajari anak untuk menggambar dan sebagainya, menggunakan main dan sebagainya, dan kita menonton video seperti apa medianya dan sebagainya. Terus yang ketujuh adalah pemanfaatan internet dalam pembelajaran anak usia dini. Ya kan? Internet itu juga harus kita ajarkan. Yang diajarkan apa aja? Yang diajarkan adalah cara kita itu yo menyampaikan materi internet kepada anak itu adalah yang berkaitan dengan aturan-aturan. Anak-anak harusnya pahamnya sampai sini dulu gitu kan. Terus kita ajarkannya yang mencari yang sifatnya itu ya yang anak-anak bukan yang dewasa gitu. Anak-anak mungkin nanti bisa diajarkan tentang mengakses lagu-lagu anak, mengakses tentang cerita-cerita anak, dan juga mungkin bisa juga tentang eh, mewarnai, menggambar film-film anak dan sebagainya. Yang kedelapan adalah pembuatan produk pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Nah, ini adalah nanti akan menjadi tugas akhir dari perkuliahan ini terkait dengan pembelajaran komputer untuk anak atau komputer anak. Itu kalian harus membuat produk pembelajaran. Ya kan, entah itu bagaimana. Apakah kalian membuat APE yang terbuat dari kardus, kayu, dan sebagainya, berbentuk komputer, ya kan, sebelum anak menggunakan komputer yang sungguhan, yang beneran, mungkin bisa kalian ajarkan dengan APE tersebut. Atau kalian juga bisa membuat lagu-lagu terkait dengan komputer, ya kan, ataupun yang lainnya. Entah itu kalian membuat dongeng tentang komputer dan sebagainya. Itu bisa nanti dibicarakan di akhir pertemuan. Terus selanjutnya itu adalah kita kontrak belajar. Kontrak belajar di sini adalah pertama berkaitan dengan persensi, kehadiran minimal 75%. Dari persensi itu tadi akan menyumbang nilai sebanyak 10%. Terus kemudian keaktifan pada proses perkuliahan, entah itu yang berlangsung daring maupun luring, itu nanti akan menyumbang 15% dari nilai akhir kalian. Terus kemudian tugas mandiri ataupun tugas terstruktur, tugas kelompok, itu akan menyumbang 25% dari nilai kalian, nilai akhir. Terus ujian tengah semester, di situ tidak terjadwal dalam perkuliahan, tapi nanti akan tetap ada ujian tengah semester, itu akan menyumbang 20% dari nilai akhir kalian. Terus ujian akhir semester, di sini juga belum terjadwal dalam pertemuan kita tadi, tapi nanti akan dilaksanakan dan menyumbang 30% dari nilai kalian. Terus kemudian selanjutnya adalah sumber referensi. Saya tidak mematok terkait dengan sumber referensi. Di sini semua literatur atau referensi yang sesuai dengan pokok bahasan RPS ini, mahasiswa diperbolehkan mencari sendiri tanpa batasan, termasuk dari internet agar pengetahuan lebih berkembang. Namun diutamakan pertama itu adalah dari buku, ya, yang lebih jelas sumbernya, lebih jelas penulisnya, dan lebih valid data-datanya. Itu pertama diutamakan dari buku. Nanti selebihnya sebagai dokumen pendukung nanti kalian silahkan bisa akses dari internet yang berkaitan dengan materi-materi yang kita pelajari atau materi-materi yang diberikan kalian untuk masalah ataupun yang lain. Terus selanjutnya media pembelajaran. Pertama perangkat lunak, kita menggunakan e-learning atau internet pembelajaran, ya. Macamnya banyak internet pembelajaran, ya. Entah itu sosial media group yang berupa Classroom, Zoom, Baca, YouTube, dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan linknya ketika kita menggunakan salah satu daripada
apa, media pembelajaran itu tadi, medianya Classroom, Zoom, baca, YouTube dan sebagainya. Tapi nanti sebagai sarana utama untuk kita berkomunikasi itu adalah Classroom. Itu kita akan saling sapa dan juga menyimpan dokumen tersebut berupa makalah dan juga tugas-tugas lain. Itu kita upload di Classroom, di kelas kita, kelas komputer anak, ya kan. Terus kemudian Zoom itu sebagai sarana media kita tatap muka daring seperti ini, atau mungkin juga bisa jadi menggunakan media lain. Yang jelas walaupun ini Zoom, tapi akan saya upload di YouTube, ya kan. Dan kalau diupload di YouTube itu hemat saya cuma kalian bisa mengakses berulang-ulang, jadi tidak ada yang ketinggalan ketika kalian eh, terkendala dengan jaringan internet. Terus kemudian WhatsApp itu bisa kita gunakan sebagai sarana diskusi yang sifatnya itu adalah non formal, jadi kita bisa tanya-tanya tugas, tanya-tanya terkait hal-hal yang sifatnya pembelajaran tapi umum, seperti dalam artian umum itu tidak khusus melulu kita pengumpulan tugas. Kalau pengumpulan tugas itu adalah melalui eh, classroom. Terus keras, perangkat keras itu kalau misalkan kita sudah tatap muka lagi, sudah melakukan pembelajaran luring, itu adalah menggunakan proyektor, whiteboard, yang mungkin kontak sosial media saya ini untuk email itu adalah dayatbaidi21@gmail.com dan juga WhatsApp saya 0822 3252 9705, itu bisa kalian nanti kontak atau di apa grup WA itu juga sudah ada nomor saya juga sudah masuk. Kemudian kalau Classroom nanti akan saya sampaikan sebagai kelasnya. YouTube juga akan saya share linknya kalau misalnya kita menggunakan YouTube, dan juga Zoom juga akan saya share linknya jika kita nanti akan bertatap muka langsung menggunakan seperti itu. Mungkin saya rasa cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan melalui video daring kali ini tentang deskripsi mata kuliah dan juga kontrak belajar. Selebihnya kita dapat eh, menyampaikannya berupa kekurangan-kekurangan apa yang mau ditanyakan melalui eh, grup WhatsApp ataupun kelompok. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.